warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada pernah henti-hentinya memberikan kita anugerah sehingga kita masih bisa sama-sama hadir di acara pada pagi hari ini. Selawat beriring salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam, Bapak Dr. Andes Jebridin MPD. Yang terhormat Camat Bulang, Bapak Sapri SE. Yang terhormat Lurah Sekecamatan Bulang, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bulang, seluruh Muspika Kecamatan Bulang, Ketua LPM Kecamatan dan Kelurahan, Ketua RT dan RW, tokoh-tokoh masyarakat, encik-encik tuan dan puan yang selalu kami banggakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Mengawali acara pada pagi hari ini, mari sejenak kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang diharapkan memperoleh ridho serta rahmat dari Yang Maha Kuasa. Doa akan dipandu oleh Bapak Muhammad Bari SAG. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, marilah kita berdoa untuk yang beragama Islam kami pandu dan yang beragama lain bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimil karim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutana biha 'inda qalad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa tamamat. Allah nas'aluka salamatan fiddin wa mitajahdi wa ziyadatan filmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi
سكرات الموت والنجاة من النار والعافية للصبر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya kita dengarkan laporan Camat Bulang kepada Bapak Sapri SE. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Batam yang dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam, Bapak Dr. Andes Haji Jefriden MPD, selamat datang Pak. Yang kami hormati, ada juga caleg kita yang bersempat hadir, Bapak Muhammad Yunus. Muhammad Yunus, silakan berdiri. Mudah-mudahan bisa dikenal masyarakat. Ini dari Demokrat. Ada juga caleg kita Pak Rudi Juniarto dari PKB. Mohon berdiri Pak. Ini bukan kampanye, sekedar kenalkan aja. Yang kami hormati unsur Muspika yang kesempatan hadir pada kesempatan pagi berbahagia ini, Saudara Lurah yang kami hormati, Pak Hari, Pak Catur dari perwakilan PT ITS yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada pagi berbahagia ini, sekaligus mungkin membayar pajaknya lah Pak ya. Alhamdulillah dengan kontribusi ini mudah-mudahan Kecamatan Bulang terangkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, ketua RT RW, para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali. Mungkin ini yang kedua kalinya setelah Pak Jefriden menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam, diadakanlah kegiatan Pekan Panutan PBB Pedesaan dan Perkotaan, khususnya di masing-masing kecamatan, umumnya di masing-masing kecamatan dan Bulang khususnya. Kita berbangga dan bahagia dengan adanya kegiatan Bulan Panutan PBB ini. Pertama, menambah silaturahmi antara kita masyarakat. Kedua, dengan adanya Pekan Panutan PBB ini, paling tidak masyarakat di hinterland ini bisa langsung membayar pajak, walaupun mungkin sedikit kecil kalau kita bandingkan dengan jumlah atau angka yang tertera pada SPPT itu. Membayar ke Batam dengan ongkos dan sebagainya lebih besar ongkos daripada yang dibayar. Jadi alhamdulillah kita beri aplaus dulu lah kepada Dinas Pendapatan Kota Batam, tepuk tangan dulu lah. Bapak Ibu yang berbahagia, sambil berjalan juga kegiatan ini, jangan balik dulu. Pak Jem juga menyiapkan door prize untuk kita semua. Ada 10 door prize nantinya. Nah, silakan ibu-ibu, bapak-bapak nanti menjawab pertanyaan. Kalau betul, bapak-bapak dan ibu-ibu mendapat door prize. Alhamdulillah, kita sambut baik semuanya ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai gambaran bahwa mungkin nilai objek pajak yang terkecil seluruh Kota Batam, seluruh kecamatan adalah Kecamatan Bulang. Kalau kita bandingkan dengan kecamatan lain jauh selisihnya. Tetapi tidak mengurang arti tersebut. Kalau berdasarkan jumlah rumah tangga SPPT yang ada di kelurahan, terdapat buku 1 sampai 3, itu nilai objek pajak rumah tangga cuma 64 juta.
dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Bulang. Bahkan ada yang objek pajak sampai saat ini masih Rp1.000. Banyak mungkin Bapak ya, masih ada yang Rp1.000. Memang kita sayangkan hal itu. Tapi melalui program ini Pak Jepridin sudah berusaha. Insya Allah ke depan akan satu target penyelesaian data kembali, akan diadakan pendataan ulang. Karena membutuhkan dana yang cukup besar oleh Bapak Jepridin akan bertahap. Apakah nanti 2015 atau 2016 kita akan pendataan ulang. Yang tidak sesuai lagi dengan data sekarang itu akan kita revisi, akan direvisi gitu. Jadi mudah-mudahan ini akan berhasil, akan mendapatkan PAD khususnya dari sektor pajak bangunan dan bangunan ini akan lebih meningkat. Ditambah lagi dengan pihak perusahaan kita yang mendukung yang ada di Pulau Bulan ini, dengan jumlah perusahaan buku 45 ada 13, khususnya dari grup PT Indotita Swaka Pulau Bulan. Alhamdulillah dari situ terangkatlah sedikit Kecamatan Bulang dengan objek pajaknya lebih kurang 3-400 jutaan. Ditambah dengan 2 buah perusahaan PT Gas yang ada di Kecamatan Bulang, lintasan PT Gas. Itu 2 perusahaan itu mencapai sekitar 1,2 M. Jadi secara keseluruhan SPPT dan objek pajak dari PBB ini untuk Kecamatan Bulang sekitar 1,6 M yang telah kita himpun. Mudah-mudahan semuanya terlunasi dan mendapat suatu kehormatan juga bagi Kecamatan Bulang dengan adanya Pekan Badminton PB ini, khususnya di pulau-pulau ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempersingkat waktu, sedikit saya pesan di luar konteks dari PBB ini, pemilu tinggal 12 hari lagi. Kejam celek 12 hari tak sadar. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bulang agar dalam pemilu 9 April 2014 yang akan datang benar-benar menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baik mungkin. Jangan golput lah, karena suara di Bulang ini kecil. Jumlah penduduk wajib memilih cuma 8.876 kalau kita bandingkan di kota. Itu sangat sedikit. Jadi gunakanlah hak pilih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan suara itu tercapai secara keseluruhan, tidak ada yang golput. Kalau golput rugi juga bagi kita semua. Itu saya percaya, dan sukseskan pemilu 9 April 2014 yang akan datang. Dan sukses itu adalah sukses kebersamaan kita semua, khususnya di Kecamatan Bulang. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung
berdetak, tak pernah lelah kita berkasih. Giat mencipta, lagu berkarya, bersama tegakkan bila industri. Angkatlah kamu untuk maju bersama, mencapai asa dan cita yang mulia. Bergandengan tangan, berkaryalah demi Batam tercinta. Kotaku, ajaklah kamu untuk maju bersama, menggapai asa dan cita yang mulia. Bergandengan tangan, berkaryalah demi Batam tercinta. Cintailah, majukanlah, jayalah selalu Batam kotaku. Cintailah, majukanlah, jayalah selalu Batam kotaku. Jayalah selalu Batam kotaku. Hadirin yang berbahagia, kita dengarkan bersama-sama sambutan Wali Kota Batam yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam dalam acara Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Bulang tahun 2014 kepada Bapak Dr. Andes Jepridin MPD. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Inna hamdalillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Camat Bulang, Pak Sapri beserta seluruh staf. Yang saya hormati sahabat kita, saudara kita, Bapak Yunus, anggota DPRD Kota Batam yang juga tahun ini caleg lagi, ya. Saya hormati Bapak Ibu atau beliau wakili unsur Spika dari Pak Polsek, kemudian Bapak Ibu para lurah Kecamatan Bulang yang saya banggakan, dari pengusaha, terima kasih Pak kehadirannya, para orang tua saya, tokoh masyarakat, RT RW, ibu-ibu dan adik-adik yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengayunkan langkah niat yang tulus untuk hadir di tempat ini dalam rangka bulan panutan untuk membayar pajak. Sekali lagi atas nama pemerintah Kota Batam kami ucapkan terima kasih. Sebelum saya melanjutkan, Pak Camat, sebelum saya melanjutkan sambutan ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Wali Kota dan Pak Wakil. Setianya beliau hadir di tempat ini, tapi karena ada tugas yang lain, hari ini Pak Wali di Jakarta dipanggil oleh Presiden terkait barangkali untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu tanggal 9 April sebagaimana dijelaskan Pak Camat tadi. Baik Bapak Ibu, bukan rujak sembarang rujak. Rujak dibuat oleh Cik Meriam, bukan pajak sembarang pajak. Pajak dipungut untuk membangun Kota Batam. Bapak Ibu, tadi Pak Camat sudah menjelaskan tentang PBB.
izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait tentang PBB ini pula. Bapak Ibu, untuk Kecamatan Pulang, memang betul saat ini adalah penyumbang PAD yang paling terkecil buat sementara, Pak Camat. Ya, paling terkecil dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Bukan berarti tidak ada kontribusi. Ya, Pak Camat sudah jelaskan tadi, lebih kurang 1,6 M tahun ini, baik dari masyarakat maupun dari perusahaan. Kalau dibandingkan Bajan Batam Kota memang jauh Pak Camat, karena daerah padat dan banyak objek khusus di sana. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah musrenbang. Untuk tahun 2015 itu ternyata hasil musrenbang itu sudah kita kumpulkan melalui Bapeda. Kita butuh duit sekitar 6,3 triliun Pak untuk membangun Batam sesuai dengan usulan melalui musrenbang. Bapak Ibu yang di belakang, mohon suaranya barangkali ya. Jadi butuh duit 6,3 triliun. Nah, 6,3 triliun. Sementara Pak Unus dan tadi ada teman kita belakang Saleh juga. Sementara kemampuan kita itu Pak, untuk tahun 2015 kita hanya berani membuat angka 2,1 setelah kita hitung itu 2,1 triliun. Itu pun sudah jauh meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu strategi kita adalah bagaimana meningkatkan dan mengoptimalisasikan penerimaan pajak kita. Bapak Ibu, saya payah nak bercakap ni kalau bising. Saya nak nyampaikan informasi ini biar kita tahu bersama bagaimana keberadaan apa kita. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, sambutan hari ini saya minta panitia, tak ada pertanyaan di luar itu untuk door prize kecuali dari pernyataan saya. Tidak ada pertanyaan lain. Jadi kalau tidak memperhatikan tak akan pernah dapat door prize itu. Ya. Jadi pertanyaan nanti tolong simak apa yang saya sampaikan, karena berdasarkan penyampaian saya ini, yang saya sampaikan bukan bahasa Jepridin, tapi adalah bahasa kebijakan pemerintah kota. Ya. Baik, saya ulangi. Dari 6,3 triliun tahun 2015 nanti, kemampuan kita setelah kita hitung paling tinggi 2,1 atau 2,2 triliun. Termasuk di dalamnya adalah PBB dari Kecamatan Pulang yang 1,6 T itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bapak Ibu, memang sumber pendapatan kita memang tidak sama daerah lain. Kita hanya PAD kita itu memang besar dibandingkan kota-kota besar yang ada di Indonesia ini, yang levelnya sama dengan Batam. Batam paling tinggi Pak Kapolsek. Ya, Batam paling tinggi Pak. Artinya optimalisasi PAD kita luar biasa Pak. Saat ini PAD kita tahun 2014 ini itu kita targetkan oleh DPR setelah disepakati itu 599 miliar. Dan saya yakin optimis insya Allah angka 610 tercapai Pak. Surplus insya Allah. Karena tahun lalu target kita 515 miliar, terrealisasi hampir 600 miliar. Hampir. Kalau tidak salah saya 59 sekian setelah diaudit BPK yang sekarang sedang bekerja dalam kita LKPJ, itu hampir 600. Nah 2014 kita optimis dan yakin. Tapi keyakinan dan optimis ini tak bisa serta-merta begitu saja kalau tidak ada kesadaran dan masyarakat untuk membayar pajak. Nah ini dia Bapak Ibu, pajak ini adalah amanat undang-undang. Kalau secara agama Islam, pajak ini adalah fardu ain, wajib Pak. Ya, wajib. Ada tidak pelayanan dari pemerintah yang namanya pajak adalah wajib. Karena itu adalah amanat undang-undang.
Kalau kita tidak laksanakan, berarti kita melanggar undang-undang. Kalau kita melanggar undang-undang, berarti tentu ada sanksi. Beda dengan retribusi. Retribusi itu bisa muncul, bisa dipungut apabila ada pelayanan. Itu beda. Tapi pajak wajib sama dengan zakat di Islam. Zakat adalah rukun, salah satu rukun di agama Islam, dan wajib kita bayar. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Itu di agama Islam. Kalau kita tak keluarkan setahun sekali minimal, dosa besar itu. Berdosa. Sama kita tidak melaksanakan. Jadi sholat itu kita laksanakan, tapi kewajiban kita tidak laksanakan. Yang lain-lain. Ini adalah dosa. Nah, ini Bapak Ibu. Dan kemudian yakin dan percayalah, insya Allah kami pemerintah kota berikan kepercayaan itu sepenuhnya akan mengelola. Untuk apa pajaknya? Itulah Pak. Pelabuhan, jembatan, jalan kita bangun, sekolah, puskesmas. Kemudian ada insentif sekarang Pak, ada insentif guru TPQ, ada insentif RT RW, ada insentif guru TPQ, macam-macam insentif. Itulah kita gunakan. Jadi dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Kalau hitung-hitung Pak Camat, dengan pembangunan yang kita ada di Bulang, Kecamatan Bulang khususnya, mulai dari jalan, mungkin ya, kemudian pelabuhan, sekolah, puskesmas, tambah insentif-insentif itu Pak, termasuk operasional kecamatan, mungkin tak belen Pak, dia lebih tinggi pengeluaran daripada penerimaan. Jadi prinsip-prinsip merata. Ini Bapak Ibu, tolong disadari, tolong disadari. Saya atas nama pemerintah menghimbau agar ini terus. Maka bulan panutan ini terus kita lakukan. Dan ini insya Allah akan berlanjut terus. Tadi Pak Camat sudah bilang selain silaturahmi adalah mensosialisasikan. Saya ingatkan untuk tahun ini sesuai dengan amanat perda kita, tanggal terakhir pembayaran PBB 2 pada tahun ini jatuh pada tanggal 29 Agustus 2014. Kenapa tak sampai 31 Pak? Karena tanggal 30 dan 31, 30 dari Sabtu, 31 adalah hari Minggu. Jadi tidak penerima pada saat itu. Maka saya ulangi, jatuh tempo pembayaran PBB P2 di Kota Batam tahun ini sesuai dengan perda kita adalah tanggal 29 Agustus 2014. Tempat bayar sama seperti yang lalu, BRI, BTN, dan Bank Riau Kepri. Hari ini bersama kita adalah Bank Riau Kepri. Bank Riau Kepri, silakan Bapak Ibu membayar. Kemudian di samping itu ada 2 mall di Batam, itu Mega Mall, Pelabuhan Batam Center, Nagoya Hill di Nagoya. Itu Bank Riau Kepri punya butik. Butik itu bahasa kita warung, kedai, apa lagi ya? Sama aneh padanannya. Jadi ada butik Bank Riau Kepri di 2 mall ini. Dan itu buka, mulai mall itu buka dan sampai mall itu tutup, termasuk Sabtu Minggu. Betul Pak ya? Dari Bank Riau Kepri betul kan? Ya. Jadi selagi mall itu buka, maka butik itu juga buka. Di Mega Mall dan di Nagoya Hill, Bank Riau Kepri. Jadi kalau bapak-bapak ibu sambil jalan ke Nagoya sambil belanja, bukan sambil belanja, ya sambil belanja lah, bayar pajak dulu baru belanja. Ya bagus ya, bayar pajak dulu. Gampang, bapak ibu tak perlu bawa SPPT itu. SPPT, tak perlu bawa SPPT lembaran itu, surat pemberitahuan pajak terutang itu tak perlu bawa. Bapak ibu cukup ingat NOP-nya, nomor induk, nomor objek pajak, NOP. Kalau lupa, ketik di HP sampai ke Nagoya, kasih tahu petugas ping, NOP saya ini, saya mau bayar. Karena sudah asisten, keluar barang keluar. Nah, slipnya disimpan, bukti bayarnya disimpan, jangan hilang. Ya, itu barangkali informasi yang saya sampaikan terkait tentang PBB ini. Kemudian, memang untuk saat ini di Kecamatan Bulang, Galang, dan Belakang Padang masih ada membayar PBB Rp1.000.
memang tak sebanding dengan administrasi yang kita miliki, yang kita punya. Nah, jadi Bapak Ibu, masih ada. Saya yakin semalam Ibu di Galang saya ketemu masih di Pak Camat tadi itu kata masih ada. Maka setelah setahun kita perjalanan PBB diserahkan ke daerah, beberapa masalah sudah kita inventarisir. Pertama, masih ada wajib pajak yang pajaknya masih jauh di bawah. Satu. Yang kedua, masih ada SPPT yang ganda. Yang ketiga, ada SPPT tapi benda Allah ini tak ada. Bumi tak ada, tanah pun dah orang lain punya. Ada 5 persoalan. Maka untuk mengantisipasi persoalan yang kita hadapi ini, kita munculkan namanya kegiatan pendataan, pemutakhiran dan pemetaan. Saya ulangi, kita akan melaksanakan kegiatan pendataan, pemutakhiran dan pemetaan. Nah, setelah kita hitung-hitung, banyak duitnya ternyata. Makanya Pak Unus di DPR tak sanggup memberikan anggaran di Spenda sampai puluhan miliar. Maka kita lakukan namanya prioritas bertahap. Untuk tahun ini baru 3 kecamatan yang kita lakukan yang pendataan, pemutakhiran dan pemetaan, yaitu Sekupang, Lubuk Baja dan Batam Kota. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan nanti APBD murni Pak Unus ketok anggaran seluruh kecamatan akan kita laksanakan. Jadi memang kelihatannya gampang bahasa itu Pak, data, pemutakhiran, peta gampang, tapi kerjanya berat Pak, karena tak semua orang bisa menilai. Contoh Pak Agus punya tanah dekat, tak usah di Stokok lah, punya tanah di sebelah sini jembatan 1, itu lebih kurang 1 hektar, itu puluh tahun yang lalu. Sekarang sudah dibangun restoran, apa namanya itu? Yang restoran sebelah kanan tuh, Golden Fish, ya Golden Fish. Tapi PBB-nya Pak masih yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah, kita mutakhirkan. Jadi tanah Pak Agus sekian hektar, buminya, dan itu adalah objek pajak khusus. Tak bisa kita tembak jengkol TPT ke-6 sama, tidak. Itu perlu penilaian. Nah, itulah salah satu mengapa tidak serta-merta kita langsung naikkan Pak Camat. Jadi begitu kita mutakhirkan data ini, insya Allah PBB menjadi salah satu pajak daerah yang unggul untuk kita kedepankan. Dan Alhamdulillah tahun lalu Pak, target kita keseluruhan 63 miliar, terrealisasi 78, termasuklah pajak dari PT apa Pak di Bulang, ITS. Terima kasih Pak. Dan insya Allah mungkin bisa saja sudah mutakhirkan pajak lebih tinggi Pak. Ya, mungkin ada bangunan baru, mungkin ada yang lain, setelah kita sesuaikan. Jadi namanya pendataan, pemutakhiran dan pemetaan. Kalau rumah 36 gampang Pak, tahu harga tanah dikali pukul rata buka sistem jadi. Tapi ternyata Pak Lurah punya rumah lagi di Batu Haji, misal itu saya di sini. Pada saat dibeli rumah itu tipe 36, luas tanah sekian. Setahun ditempati, 2 tahun dirubah menjadi 3 lantai Pak. Dah berubah nilai bangunannya. Itulah perlu tenaga penilai. Nah, itu yang barangkali yang segera kita laksanakan. Kemudian selanjutnya, dari kita Batam ini tak punya hasil bumi, tak punya gas, tak punya batu bara, tak punya emas, semua tak punya. Batam hanya memiliki daerah yang strategis. Maka Batam dikembangkan sebagai kota jasa. Dari jasa itulah pajak kita pungut. Amanat Undang-Undang 28 tahun 2009, ada 11 kewenangan yang dilimpahkan oleh pusat ke daerah tentang perpajakan. 11. Dari 11 itu, ini pertanyaan nanti nih, dari 11 pajak yang dilimpahkan ke daerah itu, kita pungut hanya 9 Pak. Ada 2 kita tidak pungut dan kita kecualikan di perda kita. 1, pajak sarang burung walit, itu dikecualikan. Apa sebab ini tidak dilaksanakan?
karena tidak sesuai dengan master plan pembangunan Batam ke depan sebagai kota modern, kota industri dan pariwisata. Artinya ketika ini dikecualikan, maka ini juga merupakan larangan. Artinya tidak izinkan ada ternak burung malin. Satu. Yang kedua, yang tidak dipungut dan dikecualikan di perda kita adalah pajak air bawah tanah. Apa sebab? Ini juga selain potensinya tidak memungkinkan di Batam karena akan mengganggu struktur Batam ini berdasarkan kajian dan penelitiannya, kandungan air di sini juga kurang bagus karena tanah Batam kadar baukitnya terlalu tinggi. Terbukti memang Pak, saya pakai gigi palsu nih. Karena saya tinggal Tanjungma menetap lebih kurang 20 tahun. Dulunya minum sebelum ATB minum air sumur itu, jadi gigi rapuh. Gigi rapuh. Jadi memang banyak mengandung bauksit. Jadi dua ini. Nah selebihnya adalah menjadi gawe kita. Apa yang 9 itu? Pertama pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak galian C bukan galian logam bukan mineral, bahkan mineral bukan logam. Kemudian pajak PPJ, penerangan lampu jalan. Kemudian reklame. Yang 8 BPHTB, bea perolehan hak tanah. Nah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak ini hanya terjadi sekali seumur hidup kalau terjadi perolehan hak. Yang terakhir adalah PBB 2. Ada 9. Ada 9 yang menjadi sasaran kita. Untuk saat ini yang memberikan kontribusi tinggi terhadap PAD kita adalah BPHT. Tahun 2013 kita targetkan 140 miliar, terrealisasi 179, sekian. Yang kedua PPJ, pajak penerangan lampu jalan. Kita targetkan sekitar 89, terrealisasi hampir 98 miliar. Baru masuk hotel, masuk PBB dan masuk yang lain-lainnya. Itu tingkatannya. Nah sekira itu Bapak Ibu, saya atas nama pemerintah ucapkan terima kasih pada Pak Camat, Pak Lurah, Bapak Ibu RT RW. Ini adalah kerja kita. Kita membangun perlu duit adalah dari rakyat untuk rakyat. Dan tadi Pak Camat sudah mengingatkan juga tanggal 9. Tanggal 9 sangat menentukan untuk ke depan Indonesia, termasuk Batam. Maka kita harapkan tidak ada yang tak memilih. Persoalan siapa yang dipilih atau tidak, jadilah pemilih cerdas. Saya mau teman-teman di DPR punya persepsi dan pikiran yang sama bagaimana membangun Batam bersama. Benar, sebagai tema yang terkandung dalam lagu Pak Wali yang dinyanyikan oleh adik kita tadi. Mari bersama membangun Batam. Rohnya luar biasa, inspirasi Pak Wali bagaimana memikirkan Batam ke depan dituangkan dalam sebuah lagu. Itu lagu itu beliau yang menciptakan. Beliau yang menciptakan syair lagu itu. Inilah satu semangat roh yang terkandung dalam tema itu untuk membangun Batam. Karena tanpa kebersamaan kita tidak bisa membangun Batam nih Pak. Karena Batam heterogen. Orang Melayu tak lebih 15% Pak Yunus. Kita boleh cek. Kita orang Melayu tak lebih 15% Pak. Maka kalau tidak ada kebersamaan kita bisa membangun Batam ini. Semua suku yang ada di permukaan dunia ini Pak ada di Batam. Maka maksud Pak Wali, ayo, tidak ada lagi yang mengaku saya ini orang Jawa, tidak. Tapi saya adalah orang Batam berasal dari Jawa. Saya orang Batam berasal dari Sulawesi. Saya orang Batam berasal dari Sumatera Utara. Saya orang Batam berasal dari Aceh. Bukan bilang saya orang Aceh. Kalau kebersamaan itu sudah muncul, maka ada pepatah mengatakan, istana, rumahku adalah istanaku, Batam adalah istanaku. Artinya di dalamnya timbul rasa mencintai, rasa memiliki. Ketika rasa memiliki dan rasa cinta ada di lubuk hati yang dalam, maka kita akan bersama-sama untuk membangunnya, termasuk untuk mengeluarkan kontribusi membangun Batam secara bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya juga bagian dari orang Melayu, pengurus KKBN Dalam, menghimbau dan mengajak, ayo gunakan hak pilih, pilihlah, ya, pilihlah orang yang bisa menyampaikan aspirasi kita. Orangnya bagaimana? Pertama kita kenal dulu orangnya. Kita kenal dulu.
Tak tahu orang 2-3 hari baru datang di Batam mencalonkan jadi DPR, jadi dia apa nak jadi. Tapi kalau orang di sini pasti dia tak akan mau mencelakakan daerahnya sendiri. Tapi kalau orang baru 2-3 hari datang di Batam lalu dipilih jadi anggota DPR, apa jadinya? Maka kita bukan berarti harus memilih Pak Yunus atau Pak apa, tidak begitu. Tapi berpikirlah secara matang, berpikirlah. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang memang lahir di sini, besar di sini, tahu perkembangan di sini, saya yakin tidak akan mau mengkhianati daerahnya sendiri. Daripada orang 2-3 hari, Pak, baru 3 bulan nggak taruh di Batam, jadi caleg, jadi anggota DPR di Batam, apa jadinya? Ya oleh karena itu, jangan golput, pilih, terserah nak pilih siapa, tapi tolong pilih orang yang benar-benar bisa menyampaikan aspirasi, membantu pemerintah bagaimana. Nah, kalau Kelurahan Pulau Bulu dilanjutkan dengan Kelurahan Batu Legung, Kelurahan Pantai Gelam, Kelurahan Bulang Lintang, dilanjutkan dengan pengusaha yang diwakili oleh PT Indo Tirta Suaka Pulau Bulan, dan selanjutnya tokoh masyarakat Bapak Jantan dari Kelurahan Pulau Bulu. Kami mohon kepada Bapak Ibu langsung untuk pembayaran SPPT PBB perdana. Seribu jalan